Sesi 31 Selasa 12 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Kitab sejarah yang pertama yaitu Yosua. Nama kitab ini diambil dari nama salah satu pemimpin bangsa Israel yaitu Yosua yang berasal dari suku Efraim. Ia dipilih sebagai pengganti Musa. Nama aslinya adalah Hosea bin Nun. Arti kata Hosea yaitu Tuhan adalah keselamatan. Musa mengganti namanya menjadi Yehosua, yang artinya adalah Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan. Nama Yehosua ini juga adalah nama lahir dari Tuhan Yesus. Kisah tentang Yosua dapat kita temukan di Bilangan 13 dan 14 serta di bagian akhir kitab Ulangan. Kitab Yosua terdiri dari 24 pasal yang berisi serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa sekitar tahun 1250 sebelum Masehi sampai 1225 sebelum Masehi. Sebagian besar ahli Perjanjian Lama percaya bahwa kitab ini ditulis oleh Yosua yang mendapatkan penambahan tulisan pada pasal 24 yang kemungkinan ditulis oleh Pinehas bin Eleazar. Atau kalaupun bukan oleh Yosua, kitab ini ditulis oleh seseorang yang hidup sezaman dengan Yosua. Dari sisi akurasi sejarahnya, kitab ini adalah salah satu kitab yang memiliki keakuratan sejarah sangat akurat. Terlebih ketika isi kitab ini disandingkan dengan catatan sejarah dunia. Sesi 32 Selasa 12 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat sore kepada segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Melanjutkan tentang kitab Yosua. Secara struktur kitab Yosua terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, pasal 1 sampai pasal 12 adalah kisah tentang penaklukan bagian barat Kanaan. Mulai dari kisah tentang tokoh perempuan bernama Rahab, dilanjutkan dengan kisah penyeberangan Sungai Yordan, dan dilanjutkan dengan banyak kisah pertempuran. Salah satu peristiwa yang sangat fenomenal adalah tentang kisah pertempuran di Yeriko yang mengakibatkan jatuhnya kota itu. Kota yang pada masa itu telah berdiri kokoh selama kurang lebih 8.000 tahun. Dari sisi iman, ini adalah peperangan Allah bagi Israel. Yang kedua, pasal 13 sampai dengan pasal 22 adalah kisah tentang proses pembagian tanah perjanjian yang dibagi-bagi berdasarkan suku-suku. Yang ketiga, yaitu pasal 23 sampai dengan 24 adalah kisah tentang hari-hari terakhir Yosua. Salah satu ayat fenomenal di bagian ini adalah pasal 24 ayat 15 pada kalimat, "Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Pesan moral dari kitab Yosua ini adalah bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menepati janjinya, yaitu Allah yang berperang bagi Israel. Oleh karena itu, percayalah hanya kepada Allah, bukan ilah lain. Percayalah kepada Allah dengan cara mematuhi hukum Allah. Sesi 33 Rabu 13 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Setelah kitab Yosua kita memasuki kitab Hakim-Hakim. Namun sebelum lebih lanjut membahasnya, ada satu catatan sederhana namun penting, yaitu berkaitan dengan istilah hakim-hakim ini. Begini, istilah hakim yang dimaksudkan di sini tidak sama dengan hakim sebagaimana yang umum kita maknai saat ini, yaitu hakim di meja hijau atau di pengadilan. Hakim di dalam kitab ini dimaknai sebagai tokoh-tokoh pejuang ataupun pahlawan yang dinaungi oleh hikmat Allah, sehingga mereka bertindak sebagai penyelamat atau pemimpin
ketika bangsanya mendapatkan beragam jenis ancaman. Para hakim atau pejuang ini tidak melulu merupakan orang Israel, tetapi juga ada beberapa tokoh yang bukan orang Israel. Dengan demikian, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang mencatatkan beberapa rangkaian kisah pendek tentang sepak terjang kepahlawanan para tokoh yang hidup pada masa Israel berada sebagai sebuah bangsa, bukan kerajaan, dalam rentang masa sekitar 200 tahun. Oleh karena itu, di masa itu tidak ada seorang pun yang memerintah layaknya raja pada sebuah kerajaan. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok berdasarkan suku. Di balik catatan kisah-kisah itu ada pesan teologis yang hendak disampaikan, yaitu bahwa Raja Israel adalah Allah. Nah, pesan teologis ini menjadi dasar untuk memahami kehidupan Israel pada fase berikutnya, yaitu ketika Israel nanti hidup sebagai sebuah kerajaan. Sesi 34, Rabu 13 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat sore kepada segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Kitab Hakim-Hakim dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Shopetim, terdiri dari 21 pasal, berlatar belakang zaman di tahun 1225 sebelum Masehi sampai 1030 sebelum Masehi. Kitab ini dituliskan sebagai kitab peringatan dan pengajaran agar Israel dapat hidup sebagai satu bangsa utuh. Untuk itu mereka harus setia dan taat kepada hukum Taurat dan beribadah hanya kepada Tuhan. Perintah untuk setia beribadah kepada Tuhan mendapatkan penekanan khusus dengan mengingat bahwa Kanaan yang menjadi tempat tinggal mereka adalah daerah yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang kuat dalam hal penyembahan terhadap Baal. Untuk itu, jika mereka setia, maka mereka akan tetap tinggal menetap di Kanaan dan akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, maka Allah akan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dalam kenyataannya, Israel kerap kali berlaku tidak setia. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka dalam bentuk gangguan dan serangan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Namun demikian, Allah tidak selama-lamanya membiarkan mereka diganggu dan diserang, karena Allah tetap berkenan menolong dan memberikan kesempatan agar bangsa Israel berbalik dan bertobat. Zaman Hakim-Hakim berakhir pada masa zaman Samuel, yang kemudian mengurapi Saul menjadi raja pertama kerajaan Israel pada masa sekitar tahun 1030 sebelum Masehi. Sesi 35, Kamis 14 Mei 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, segenap bagian GKP Jemaat Seroja. Kitab Rut terdiri dari 4 pasal, berlatar belakang masa di penghujung zaman Hakim-Hakim, ketika Israel paceklik panjang dan memaksa banyak warganya mengungsi ke daerah lain untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah ke Moab. Rut sendiri adalah orang Moab, tetapi Rut juga adalah nenek buyut Daud. Dengan demikian juga adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Kisah pendek kitab Rut ini ternyata sangat syarat dengan pengajaran. Berikut ini 5 pengajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama, rencana Allah dapat dipenuhi dengan cara yang tidak terduga. 2, Allah berkarya dalam hidup orang yang setia. 3, menolong orang lain dan setia kepada keluarga dan para sahabat dapat mengubah hidup dan membawa kepada kebahagiaan. 4, Allah melimpahkan kebaikan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Yahudi. Yang kelima, Allah memperhatikan semua orang dan berkarya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, hal menarik dari kitab ini adalah tentang arti dari masing-masing nama tokoh di dalam kitab ini.
Yang pertama adalah nama Ruth, berarti belas kasih. Nama Naomi berarti menyenangkan. Mara berarti kepahitan. Mahlon berarti sakit-sakitan. Kilion berarti lemah. Dan Elimelech berarti Allah adalah raja.